Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jennifer Esther Sarinusa dengan NIM 2304169. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen support system. Di dalamnya ada decision support system. Yang pertama, mari kita memahami manajemen support system atau MSS. Definisi dari MSS adalah sebuah kelompok sistem informasi yang dirancang untuk mendukung berbagai tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam MSS, ada beberapa kategori utama. Yang pertama, DSS, Decision Support System, yaitu berfokus pada pengambilan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian, Group Support System, GSS, yaitu sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan kelompok termasuk grup. Selanjutnya, Executive Information System atau AIS, yaitu sistem untuk mendukung kebutuhan informasi para eksekutif senior. Selanjutnya, ada Expert System atau AS, yaitu sistem berbasis pengetahuan yang meniru kemampuan seorang ahli dalam domain tertentu. Selanjutnya ada Artificial Neural Network atau ANN, sistem yang meniru cara kerja otak manusia untuk memecahkan masalah kompleks. Yang terakhir ada Hybrid Support System, yaitu kombinasi dari dua atau lebih jenis sistem pendukung keputusan di atas. Selanjutnya kita masuk dalam definisi dan konsep dasar DSS. Definisi inti dari DSS adalah sebuah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur, pemrosesan data, dan pertimbangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Fokus efektivitas dari DSS yaitu DSS berupaya meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan termasuk akurasi, waktu, dan kualitas, bukan hanya efisiensi. Selanjutnya, kita masuk dalam 3 fase proses pengambilan keputusannya. Fase yang pertama yaitu intelligence atau kecerdasan, di mana fase awal di mana kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan diidentifikasi. Ini melibatkan pencarian dan pengenalan masalah atau peluang. Selanjutnya fase desain atau perancangan. Fase di mana berbagai materi, model, dan alternatif solusi dikembangkan dan dianalisis secara mendalam untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu choice atau pilihan. Fase terakhir, di mana manajer memilih salah satu alternatif terbaik dari materi-materi yang tersedia. Selanjutnya, komponen arsitektural DSS. Ada 4. Yang pertama, manajemen data. Mengelola basis data yang relevan dengan situasi keputusan, seringkali menggunakan sistem manajemen basis data atau database management system. Selanjutnya, yang kedua, manajemen model. Mengandung berbagai model analitik seperti model finansial, statistik, atau manajemen sains yang memberikan kapabilitas analisis kuantitatif. Selanjutnya, subsistem komunikasi. Menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan mengontrol sistem secara intuitif. Yang terakhir, manajemen pengetahuan. Komponen opsional yang dapat mengintegrasikan pengetahuan untuk memberikan solusi yang efisien dan efektif terhadap masalah yang rumit. Selanjutnya, karakteristik fungsional DSS. Yang pertama, ada dukungan pada berbagai level. Menyediakan dukungan bagi manajer di berbagai tingkatan, dari pimpinan puncak hingga manajer lapangan. Selanjutnya, dukungan individu dan kelompok. Mampu mendukung pengambilan keputusan baik untuk individu maupun kelompok atau grup. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas. Didesain agar mudah beradaptasi dengan perubahan kondisi dan berbagai gaya pengambilan keputusan. Yang terakhir, kontrol pengguna. Pengambilan keputusan memiliki kontrol penuh atas proses pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk dalam keuntungan strategis implementasi DSS. Yang pertama ada solusi masalah kompleks, yaitu mampu mendukung pencarian solusi untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Yang kedua, peningkatan komunikasi, yaitu memfasilitasi komunikasi
dan kolaborasi di antara tim. Selanjutnya, responsivitas tinggi, yaitu memungkinkan respon yang cepat terhadap situasi tak terduga dalam lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dan efektivitas, yaitu meningkatkan efektivitas manajerial dan produktivitas analisis yang pada akhirnya dapat menghemat biaya. Yang terakhir, pembelajaran organisasional, yaitu mendorong pandangan dan pembelajaran baru yang berharga bagi organisasi. Sehingga saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai bagian dari MSS, DSS adalah alat manajerial yang canggih, menggabungkan data, model, dan pertimbangan manusia. DSS memberdayakan para pengambil keputusan untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat, tepat waktu, dan berkualitas.